Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Gagal menyalip kendaraan, pemotor di Bangkalan tewas usai bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Jambret spesialis emak-emak di Kota Batu ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Menguji adrenalin dengan wisata off-road di kawasan hutan Cemara, Surabaya. Seorang pemotor di Bangkalan tewas setelah terhantam mobil dan terpental ke sebuah lahan kosong. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian menangis histeris mengetahui korban meninggal dunia. Dua ibu ini menangis histeris mengetahui keluarganya, Badrut Tamam, akan dievakuasi ke mobil polisi. Pria 24 tahun warga Tanah Merah Bangkalan itu meninggal usai terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil. Korban menderita luka parah di kepala dan patah tulang tangan usai bertabrakan dengan sebuah mobil di Jalan Raya Separah, Kecamatan Galis, Bangkalan. Kecelakaan bermula saat korban Badrut Tamam berusaha mendahului kendaraan saat melintas di Jalan Raya Separah, Galis. Naas, korban tidak mampu menyalip hingga motornya berjalan tak terkendali. Saat bersamaan dari arah berlawanan ada mobil yang melintas sehingga tabrakan tak terhindarkan. Sepeda motor Honda Vario dengan nopol M yang dikendarai oleh saudara BT berjalan dari arah barat menuju timur. Sesampainya di lokasi atau TKP mendahului kendaraan yang ada di depannya. Selanjutnya bertabrakan dengan kendaraan Toyota Innova nopol M yang dikemudikan oleh saudara MA yang berjalan dari arah sebaliknya dari timur ke barat. Adapun untuk kermat diperkirakan sejumlah 5 juta. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita evakuasi korban, membawa ke rumah sakit, melakukan visum. Kemudian juga kita mengambil keterangan. Kemudian kita mengamankan BP dan melakukan tindakan kepolisian. Kerasnya hantaman membuat pengendara motor terpental jauh ke lahan kosong yang ada di pinggir jalan, sementara motornya ringsek tak berbentuk. Jenazah korban lalu dievakuasi anggota kepolisian dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Petugas lapas kelas 2B Tulung Agung menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan dengan cara melempar bungkusan kaleng rokok berisi pil haram dari luar tembok lapas. Penyelundupan narkoba ke dalam lapas kelas 2B Tulung Agung ini digagalkan salah satu petugas jaga yang melakukan patroli rutin. Awalnya petugas mendengar suara benda jatuh dari arah atap lapas. Saat diperiksa ditemukan bungkusan lakban hitam yang tergeletak di antara blok E dan blok B. Setelah dibuka ternyata di dalam kaleng rokok yang dibungkus lakban tersebut berisi 1000 butir pil double L, 90 butir pil Reklona, dan 49 butir pil ekstasi. Bungkusan narkoba diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Tulung Agung untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketika waktu kontrol berhubungan, petugas yang atas nama Hilmi mendengar suara seperti barang terlempar di atas genting. Nah, petugas Hilmi pun mendekati sumber suara tersebut, terus mencari barang tersebut. Ternyata juga ada sejenis bungkusan hitam. Terus saudara Hilmi melaporkan kepada saya selaku didampingi Pak Novis Kasubsi Keamanan. Terus kita membuka bersama-sama, ternyata barang tersebut diduga obat-obatan terlarang. Setelah itu kami melaporkan kepada Kalapas untuk untuk tindak lanjut dan serta koordinasi dengan Polres Tulung Agung. Petugas lapas dan polisi kini masih mencari pengirim maupun pemesan barang haram narkoba yang diduga dari balik lapas. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung.
Seorang jambret ditembak anggota Satreskrim Polres Kota Batu karena berusaha melawan saat ditangkap. Pelaku seringkali menyasar ibu-ibu pengendara motor sebagai korbannya. Wahid Wahyudi, warga Pasuruan, terpaksa dihadiahi timah panas oleh tim Resmob Kriminal Polres Kota Batu karena melawan saat akan ditangkap. Dalam menjalankan aksinya, Wahid Wahyudi tidak sendirian, melainkan bersama seorang temannya yang sebelumnya sudah ditangkap. Dari pelaku ini, polisi mengembangkan penyelidikan dan memburu Wahid. Modus yang dilakukan pelaku adalah menyasar ibu-ibu yang sedang mengendarai motor sendirian. Saat di jalan sepi, kedua pelaku memepet korban dan menarik paksa perhiasan milik korban. Wahid Wahyudi yang berperan sebagai eksekutor tak segan melukai korban saat melakukan aksinya. Dari penyelidikan awal, pelaku telah melakukan aksinya di 9 lokasi, yakni Malang dan Kota Batu. Pengungkapan kasus curas ini berawal dari pengembangan kasus sebelumnya di mana satu tersangka sudah kita amankan dan sudah mendapatkan proses hukum. Kemudian kita melakukan pengembangan kembali terhadap satu tersangka. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah kedua pelaku ini selalu berboncengan sepeda motor dengan berkeliling ke wilayah kota-kota keramaian dan mencari target seorang ibu-ibu. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, tersangka beserta barang bukti motor dan hasil kejahatan dibawa ke Polres Batu. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Kejaksaan Negeri Lamongan menahan seorang kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kedua tersangka terbukti melakukan korupsi dana kompensasi pembangunan jalan sebesar Rp382 juta pada tahun 2013. Usai diperiksa secara tertutup selama kurang lebih 6 jam di ruangan pidana khusus Kejaksaan Negeri Lamongan, MSB Kepala Desa dan S Ketua Badan Pemusyarakatan Desa BPD Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Lamongan langsung dibawa ke dalam mobil tahanan. Kedua tersangka langsung digelandang ke lembaga pemasyarakatan setempat untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka diduga telah melakukan korupsi dana bantuan kompensasi jalan di salah satu dusun desa tersebut. Dana itu seharusnya masuk pendapatan asli daerah, namun oleh kedua tersangka diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Menurut Anton Wahyudi, Kasih Pidana Khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Lamongan, tersangka melakukan korupsi pada tahun anggaran 2013 dengan kerugian mencapai Rp382 juta. Paciran sendiri tahun berapa itu, Pak? Untuk di Paciran itu kejadiannya semenjak tahun 2013. Dana yang kompensasi yang telah diberikan dari perusahaan ke pemerintahan desa, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik, dana tersebut tidak masuk menjadi PADS desa, malah digunakan. Ada yang sudah kembalikan, Pak? Sampai saat ini kami masih menunggu kalau misalkan ada itikat baik untuk mengembalikan. Jadi kepala desa sudah kita sampaikan untuk mengembalikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 21 ayat 4 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara. Sapari Renuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ribuan warga di Ponorogo berdesakan berebut tumpeng porak atau tumpeng berisi buah-buahan dan sayur mayur dalam acara tradisi penutupan Bulan Suro atau Muharram. Aksi warga nyaris membawa korban sebab banyak anak-anak yang terinjak-injak saat mereka saling berebut. Rebutan tumpeng porak ini terjadi di area Monumen Bantarangin, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Ribuan warga saling berdesakan untuk berebut isi tumpeng yang berisi buah-buahan dan sayur mayur. Akibatnya sejumlah anak terdesak, bahkan ada yang terinjak. Warga sangat antusias berebut isi tumpeng hingga kadang melalaikan keselamatan dirinya atau warga lain. Hal itu karena mereka percaya jika mendapatkan isi dari tumpeng akan membawa berkah.
sehingga warga yang sudah menunggu berjam-jam langsung menyerbu 2 tumpeng. Setelah diarak dari kantor Kecamatan Kauman menuju Monumen Bantarangin. Mas, diroyok orang, Mas. Banyak kali. Tadi sempat besar-besaran. Iya, Mas. Terbaik pokoknya, Mas. Tahun ini terbaik. Sulit nggak tadi? Sulit banget, Mas. Sulit. Susah. Kok sampai kayak gitu itu dipercaya dapat apa sih kalau kayak gini? Ya, seru, Mas. Soalnya udah bertahun-tahun tradisi. Tradisi ya? Tradisi. Dapat berkah atau gimana? Khas dari mana, Mas? Direbut gitu? Dari kayak sedekah gitu. Nah, cuma memang buceng tora itu bukan dari nasi, tetapi dari hasil alam. Sehingga sedekah ini jadinya. Ini melibatkan seluruh warga kecamatan sini atau seluruh Ponorogo juga bisa terlibat? Kalau yang terlibat sebenarnya di seluruh kecamatan Kauman, tetapi dari mana-mana semua karena antusias ikut semua hadir di sini, ikut membantu juga acara ini. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan dalam rangkaian acara penutupan bulan Suro atau Muharram di Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, menguji adrenalin dengan berwisata off-road tidak hanya dilakukan di area pegunungan. Wisata off-road di kawasan Hutan Cemara, Surabaya Barat ini patut Anda coba. Sembari off-road, Anda bisa menikmati keindahan Hutan Cemara. Seru dan menantang, seperti inilah wisata off-road di Hutan Cemara, kawasan Pakal, Surabaya Barat. Di area seluas 6 hektar ini, para wisatawan bisa menjajal trek menantang sejauh 4,8 km, melewati rintangan genangan air hingga jalanan berlumpur. Wisatawan yang menggunakan mobil penggerak 4 WD ini diuji ketangkasannya dalam mengendarai mobil off-road. Karena jika tidak, ban kendaraan akan terjebak ke dalam lumpur. Meski menguji adrenalin, namun trek off-road ini dibuat cukup aman bagi keluarga. Di wahana Hutan Cemara, di GBT, lumayan lah. Kalau buat fun, buat keluarga cocok. Karena apa? Ya sedikit-sedikit menguji adrenalin. Saat kita mulai start itu disuguhi trek-trek yang miring-miring. Nah, karena apa? Karena selama ini Surabaya kan tidak ada ya namanya tempat untuk off-road. Nah, makanya di sinilah tempatnya. Sembari menguji adrenalin, para wisatawan diajak untuk menikmati Hutan Cemara, sejenak menghilangkan kepenatan dari rutinitas. Mantap, Pak. Yang penting ada obstacle yang agak menantang. Cocok sekali untuk liburan keluarga, untuk fun-fun off-road, sudah cocok. Jadi ada lumpur, ada air-air, sudah lumayan lah untuk hiburan off-road fun-fun di Surabaya. Ya cukup menantang, asik sih, seru banget. Cocok banget buat family time, sama temen-temen juga asik ini. Saya malah baru tahu ya di Surabaya ada tempat kayak gini, Hutan Cemara kayak gini. Kayak keren sih, keren. Untuk menikmati wisata off-road, pengunjung yang membawa mobil sendiri dikenakan biaya Rp140.000 untuk 3 orang. Sementara untuk wisatawan yang menyewa mobil off-road, di lokasi wisata dikenakan biaya Rp260.000 untuk 3 orang untuk sekali berkeliling. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Tak Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.